Selamat sore Sobat Ilmiah. Pada sore hari ini kita akan belajar tentang uji asumsi klasik linearitas dengan menggunakan metode MWD, Mackinnon, White, and Davidson, menggunakan software SPSS. Pada video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan tentang uji linearitas dengan menggunakan MWD tetapi menggunakan program Microsoft Excel. Pada sore hari ini kita akan menggunakan program SPSS. Pengujian linearitas itu pada dasarnya adalah untuk mengetahui model yang dibuktikan merupakan model linear atau tidak. Hasil dari uji linearitas akan memperoleh informasi apakah model empiris sebaiknya menggunakan model linear, menggunakan model kuadratik, atau menggunakan model kubik. Nah, ini data yang akan saya gunakan adalah data menggunakan SPSS. Namun sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu tentang langkah-langkah uji MWD. Ini adalah langkah-langkahnya. Jadi ada beberapa langkah di dalam uji linearitas dengan menggunakan MWD. Langkah yang pertama adalah regresikan variabel bebas terhadap variabel tergantung untuk memperoleh nilai prediksi dari Y, pred Y. Kemudian yang berikutnya adalah transformasikan semua variabel, baik variabel bebas maupun variabel tergantung ke dalam bentuk len. Kemudian langkah yang ketiga, regresikan len variabel bebas terhadap len variabel tergantung. Dan nanti akan diperoleh pred len Y. Kemudian langkah yang keempat adalah transformasikan pred Y yang tadi diperoleh melalui langkah 1 menjadi len pred Y. Jadi dilenkan pred Y-nya. Kemudian langkah yang kelima adalah hitung Z1. Z1 itu adalah len pred Y dikurangi dengan pred len Y. Kemudian regresikan variabel bebas dan Z1 terhadap Y. Jika Z1-nya signifikan, maka tidak linear. Kemudian langkah yang ketujuh, transformasikan pred len Y menjadi len pred Y. Kemudian tentukan Z2. Z2 diperoleh dari antilen pred len Y dikurangi dengan pred Y. Kemudian langkah yang 9, regresikan variabel bebas dan Z2 terhadap Y. Jika Z2 signifikan, maka linear. Kriteria yang digunakan adalah jika Z1 dan Z2 linear, maka gunakan regresi linear. Jika Z1 dan Z2 tidak linear, maka gunakan regresi non-linear. Jika Z1 linear tetapi Z2-nya tidak linear, maka sebaiknya menggunakan regresi linear maupun regresi non-linear. Jadi boleh menggunakan regresi linear, boleh menggunakan regresi non-linear. Nah, data yang akan saya gunakan adalah ini, menggunakan SPSS, ini adalah datanya. Uji linearitas itu bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan grafis maupun pendekatan statistis. Kalau pendekatan grafis itu adalah menggunakan plot, grafik, kemudian pendekatan statistik salah satunya adalah dengan menggunakan uji MWD yang akan kita lakukan pada sore hari ini. Saya akan melakukan pendekatan yang pertama adalah dengan menggunakan pendekatan grafis. Caranya adalah analysis, regression, kemudian linear. Y dimasukkan ke dependent, X1, X2 ke independent. Karena saya akan memunculkan
grafik, maka yang saya ketik plot. Kemudian Y-nya adalah diisi Z residual. Z residual, ini adalah Y. Kemudian X-nya diisi dengan Z rate. Nah, kemudian continue, kemudian OK. Kita lihat outputnya di sini. Kita lihat outputnya pada bagian scatter plot. Kita amati apabila scatter plot membentuk pola yang acak, maka dinyatakan linear. Tetapi apabila membentuk pola tertentu tidak acak, maka dinyatakan tidak linear. Kita amati di sini plotnya membentuk pola yang acak. Ada yang di atas nilai 0, ada yang di bawah nilai 0. Nah, ini tidak membentuk pola tertentu yang makin lama semakin melebar atau makin lama semakin menyempit atau mengumpul di salah satu titik sehingga persamaan regresi dinyatakan linear. Pendekatan dengan menggunakan scatter plot itu relatif mudah, simple, tetapi memiliki kelemahan bersifat subjektif. Artinya adalah dengan plot yang sama, orang yang satu bisa menyatakan ini linear, dan orang yang lain menyatakan tidak linear. Oleh karena itu, saya sarankan adalah saudara jangan menggunakan pendekatan grafis sebagai salah satu-satunya uji asumsi klasik linearitas. Saudara gunakan pendekatan grafis sebagai pelengkap dari pendekatan statistik karena yang sifatnya tadi adalah subjektif. Nah, sekarang kita akan mencoba dengan menggunakan pendekatan statistik yaitu MPD. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa langkah yang pertama adalah regresikan variabel bebas terhadap variabel tergantung dengan regresi linear. Nanti akan diperoleh nilai rate Y. Nah, ini saya akan meregresikan variabel bebas terhadap variabel tergantung untuk memperoleh rate Y. Caranya adalah analyze regression linear. Saya riset aja. Kemudian kinerja penjualan dimasukkan ke sini, kemudian keunggulan bersaing, keunggulan produk dan keunggulan harga saya masukkan ke independen. Kemudian pada bagian save, ini ya, karena saya akan memunculkan nilai prediksi, saya pada bagian predicted value, saya contreng yang unstandardized. Nah, ini sudah. Kemudian continue, kemudian OK. Kita lihat pada data view sudah muncul. Ini adalah pre-1 ya, pre-1 itu prediksi dari Y. Rate Y saya ganti saja biar nanti saudara tidak bingung. Namanya saya ganti menjadi rate Y. Rate Y. Ya. Kemudian langkah yang berikutnya adalah transformasikan semua variabel ke dalam bentuk len. Caranya bagaimana? Caranya adalah analyze, kemudian regression linear. Transform compute variable. Saya kasih nama len x1. Dan x1. Saya cari di sini ln. Nah, ini ada ln, kita masukkan. Yang dilenkan mana? Ini x1, masukkan. Oke. Nah, ini di data view-nya sudah muncul len x1. Kemudian len x2. Sama caranya adalah transform compute variable. Nah, ini sudah ada ya. Saya ganti saja pakai 2. Ini saya ganti saja x2. Nah, kemudian oke. Kita lihat. Nah, ini len x2 sudah. Kemudian yang berikutnya saya transformasikan Y ke dalam bentuk len Y. Transform compute variable, ini saya kasih nama len Y. Kemudian di sini
tadi ya sama, ini caranya ln kita naikkan, kemudian sini y-nya ini. Oke, dah. Nah ini outputnya saya hapus saja. Nah ini sudah, semua variabel sudah saya transformasikan ke dalam bentuk len. Kemudian langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita lihat tadi, langkah berikutnya adalah regresikan len variabel bebas terhadap len variabel tergantung dan diperoleh spread len y. Jadi saya regresikan variabel len variabel bebas terhadap len variabel tergantung, kemudian diperoleh spread len y. Caranya adalah analyze regression linear. Nah, untuk memunculkan spread y, maka saya klik save. Ini saya regresikan dulu y-nya. Y-nya mana? Y-nya ini yang sudah ditransformasikan ke dalam bentuk len. X-nya mana? X-nya ini yang sudah ditransformasikan ke dalam bentuk len. Karena saya akan memunculkan prediksi, maka saya klik bagian save nih. Save. Kemudian sama seperti tadi, unstandardized-nya saya contreng, continue, oke. Nah, kita lihat lagi pada bagian data view. Data view-nya sudah muncul, pre 1 ya. Saya ganti saja, ini adalah supaya saudara tidak bingung, saya ganti menjadi pre len y. Artinya apa? Artinya adalah prediksi dari yang sudah dilenkan semua variabelnya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah langkah berikutnya saya akan menghitung Z1. Cuma Z1 itu rumusnya adalah len pred Y dikurangi pred len Y. Kalau len pred Y itu sudah pred len Y sudah kita dapatkan di langkah ketiga. Tetapi len pred Y belum. Ini. Maka saya harus transformasikan dulu pred Y menjadi len pred Y. Langkah yang 4. Saya transformasikan prediksi Y menjadi len prediksi Y. Caranya adalah sebagai berikut. Saya akan transformasikan ini pred ini, saya lenkan juga. Analyze, transform, compute variable, len pred Y. Ya, jadi len pred Y yang mau dilenkan mana? Yang mau dilenkan adalah pred Y-nya. Nah, ini. Pre-nya dilenkan. Oke. Ya. Kemudian saya lihat ini. Nah, ini sudah dilenkan. Pred Y-nya sudah dilenkan menjadi len pred Y. Kemudian saya hitung Z1. Analyze, ya, transform, compute. Z1 itu diperoleh dari tadi, Z1 itu diperoleh dari len pred Y. Len pred Y ini ya. Maaf. Len pred Y ini, len pred Y dikurangi dengan pred len Y. Kurangi dengan sini. Nah, pred len Y ya. Kemudian oke. Kita lihat, nah ini Z1-nya sudah muncul di lembar
di data view-nya. Langkah yang berikutnya adalah regresikan. Ini langkah yang berikutnya, kita perhatikan. Langkah berikutnya adalah regresikan variabel bebas dan Z1, jadi ketambahan Z1 terhadap Y. Jika Z1 signifikan, maka tidak linear. Jadi kalau signifikan, maka tidak linear. Saya regresikan saja variabel bebas dan Z1 terhadap Y. Caranya adalah analyze, regression, linear. Reset, Y-nya mana? Y-nya adalah ini, kinerja penjualan. X-nya mana? X1 dan X2. Ditambah Z1. Karena regresikan variabel bebas dan Z1 terhadap Y. Kalau Z1 signifikan, maka tidak linear. Nah, kita lihat outputnya. Nah, ternyata kita amati saja pada bagian sig-nya. Pada bagian sig-nya. Sini, nih pada bagian sig-nya. Kriterianya tadi Z1 adalah jika signifikan maka tidak linear. Jika signifikan maka tidak linear. Nah, di sini Z1-nya nilai signifikansinya 0,188. 0,188. Lebih besar dari 0,05, lebih besar dari alfanya, yaitu 0,05. Maka dikatakan, maka ini tidak signifikan. Karena Z1 tidak signifikan, maka dinyatakan linear. Jadi Z1-nya adalah linear. Karena jika signifikan maka tidak linear. Nah, ini tidak signifikan, maka dinyatakan linear. Sudah, ini untuk Z1-nya. Kemudian yang berikutnya adalah langkah berikutnya saya akan menghitung Z2-nya. Z2 adalah diperoleh dari antilen Pret-len Y dikurangi Pret1. Pret-len Y sudah ada, tetapi belum diantilenkan. Sehingga Pret-len Y harus saya antilenkan dulu. Ini Z2 diperoleh dari antilen Pret-len Y dikurangi Pret Y. Nah, ini langkah berikutnya adalah saya harus mengantilenkan Pret-len Y. Ini, saya harus mengantilenkan ini. Untuk mengantilenkan, gimana caranya? Transform, compute variable, saya kasih nama ALN, antilen gitulah ya. Antilen Pret-len Y. Nah, untuk mengantilenkan bagaimana caranya? Untuk mengantilenkan kita gunakan formula EXP. Mana ini? CD. Nah, ini EXP masukkan. Yang diantilenkan mana? Pret-len Y yang ini. Nah, ini sudah diantilenkan, saya oke. Nah, ini antilennya sudah kita peroleh. Kemudian langkah yang berikutnya adalah menghitung Z2. Z2 diperoleh dari antilen Pret-len Y dikurangi Pret-Y. Caranya bagaimana? Sama kayak tadi, transform, compute variable, kasih nama Z2. Z2 itu diperoleh dari mana? Antilen Pret-len Y dikurangi dengan Pret-len
Y. Ini yang tadi, yang pertama. Dah. Kemudian, oke. Kita lihat pada gambar. Nah, ini sudah Z2-nya sudah. Kemudian langkah yang berikutnya adalah regresikan variabel bebas X1, X2, dan Z2, jadi ketambahan Z2, terhadap Y. Jika Z2 signifikan, maka linear. Nah, kita analisis, analyze, regression, linear. Kita riset, Y-nya mana? Ini. Kemudian variabel bebasnya mana? X1, X2, dan Z2. Nah, oke. Kemudian kita amati. Kita amati. Ini tadi coba saya ulangi lagi. Analyze, regression, linear. Nah, ini salah ya. Saya ulangi lagi. Variabel, kita masukkan variabel bebas X1, X2, dan Z2. Nah, independennya kita masukkan Z1, Z2. Nah, saya masukkan variabel bebasnya adalah X1, X2, dan Z2. Tambahan Z2. Oke. Kita amati di sini. Nah, kita amati di sini untuk Z2-nya. Z2-nya tidak signifikan. Z2-nya tidak signifikan. Sehingga dinyatakan tidak linear. Karena syaratnya adalah Z2 itu jika Z2 signifikan maka dikatakan linear. Ini Z2-nya tidak signifikan. Sehingga tidak linear. Dengan demikian maka Z1-nya Z1-nya itu adalah linear, tetapi Z2-nya itu tidak linear karena tidak signifikan, jadi tidak linear. Dengan demikian, maka simpulannya adalah saudara bisa menggunakan persamaan regresi linear dan bisa juga menggunakan persamaan regresi yang tidak linear. Jadi boleh mau menggunakan regresi linear, mau menggunakan persamaan regresi non linear juga boleh. Jadi itu uji asumsi klasik dengan menggunakan metode MWD, Makinan, White, and Davidson, menggunakan software SPSS. Yang pertama tadi menggunakan pendekatan grafis, kemudian yang kedua menggunakan pendekatan statistik MWD. Saya rasa itu untuk latihan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.